gratifikasi. Kemudian Prof mengatakan lagi nih, ini clear soal Kaisang. Ada nggak pejabat lain? Ada nggak? Mahfud misalnya. Banyak, Prof. Pak Mahfud. Profesor Mahfud. Banyak. Maksudnya gimana? Kalau Profesor Mahfud diajak oleh Pak JK naik private jet dalam rangka konferensi HMI di Makassar, itu gratifikasi bukan? Gratifikasi apa nggak, Prof? Saya akan tunjukkan bahwa saya paling rajin melaporkan gratifikasi. Oh ya? Iya, saya lapor. Di momen apa saja Pak? Bisa disebutkan? Satu, saya pernah dapat honor hadiah hari raya. Saya paling tidak, saya ingat 7 ya. Hadiah hari raya dari Pak Sutioso. Pak Sutioso itu waktu itu ketua asosiasi pemerintahan provinsi. Lalu datang stafnya. Pak, ini THR dari asosiasi. Loh, kenapa THR? Karena Bapak menjadi narasumber di situ. Loh, setiap saya narasumber, kan sudah dibayar. Enggak, Pak. Udah kembalikan aja. Enggak, Pak, terima aja. Saya serahkan ke KPK. Diambil oleh KPK. Saya kira saya orang pertama yang menyerahkan honor ke KPK. Karena sesudah saya nyerahkan itu seminggu, terus pimpinan KPK bilang, para pejabat ini tidak ada yang sadar ya untuk melaporkan gratifikasi. Sampai sekarang hanya 1 yang melapor. Berarti saya. Iya, waktu itu. Saya merasa saya orang pertama yang paling sadar gratifikasi. Sesudah itu baru banyak. Ya. Yang kedua, saya pada tahun 2010 ketua FK nih, terpilih menjadi tokoh pembaharu dari Koran Republika. Ya, setiap tahun ada mereka itu ya. Apa? Saya diberi trofi tokoh pembaharu, lalu diberi uang puluhan juta. Terus saya lapor ke KPK. KPK, ini saya dapat trofi ini, tapi saya dikasih uang. Lalu sesudah kira-kira 2 minggu KPK yang surat, itu uang Bapak, hak Bapak. Kata KPK. KPK, ada suratnya. Yang ketiga, saya dapat hadiah lebaran kurma 2 pak besar. Kurma Dari Dubes Arab Saudi. Dari Dubes Arab Saudi. Saya antar ke KPK nih. Saya dapat kurma. Saya ketua MK nih. KPK-nya nyurati, Pak, kalau begini dimakan aja, dibagi katanya. Iya, Lah, aturannya kan kalau diberi dan laporkan. ini nilainya mahal lah ini. Karena dari Saudi dan yang bagus. Udah Pak, dibagi aja ke karyawan Anda. Bagi sini, kalau di sini letakkan di mana katanya. Nah, sejak itu lalu KPK kirim surat edaran. Kalau ada THR hadiah parcel lebaran yang sifatnya makanan, nggak usah lapor ke KPK, bagi aja. Begitu. Itu karena saya melapor. Oh ya. Ada laporannya pasti ada, tercatat. Itu diberitakan oleh koran. Yang ketiga, Yang keempat. ada teman saya, almarhum sekarang kayaknya, Kiai Badar Ali, Ketua NU Riau. Suatu saat nelpon, saya kangen sama Bapak. Oke, ke kantor. Habis pulang itu dia ngeletakkan, Pak, ini souvenir. Karena bilang souvenir, sudah Pak, saya kira kan gantungan kunci apa gitu. Habis itu dia pulang. Saya buka, loh, Mas, ada tanda belinya itu. Baru beli Mas. Loh, saya serahkan ke KPK. Ini Pak, saya dapat uang. Dipanggil orangnya nangis-nangis. Loh Pak, saya ini enggak nyogok, enggak apa nih. Saya kangen sama Pak Mahfud. Nangis dia. Saya ngasih ini enggak nyogok, enggak ada urusan. Tapi oleh KPK dirapas. Ambil. Saya bilang. Ambil. Tapi orangnya akhirnya bermasalah dengan KPK. Dilepas, enggak punya maksud dia, enggak punya urusan, hanya kangen dulu kalau saya kampanye PKB itu dia nemenin saya sampai ke pelosok-pelosok itu, gitu. Tapi dia dipanggil ketakutan. Waduh, kasihan. Saya tidak tahu kalau akan dipanggil. Kenapa nggak tahu? Dipanggil orangnya, jadi berita, nangis dia di telepon itu. Tapi saya ngembalikan. Kalau enggak salah lalu dilelang oleh KPK menjadi berapa puluh juta gitu, atau berapa belas juta gitu. Ada bunga di korannya dari Pak Mahfud itu. Waktu saya ketua MK, mantu kan? Iya. Mantu kan banyak orang ngasih duit tuh. Saya catat satu-satu. Nih. Kado-kado masing-masing ya, kado uang. Saya serahkan KPK. Pak, ini ada orang ngasih uang nih. Oh, ini hak Bapak, yang ini kelebihan nih, milik negara karena lebih. Jadi sampai satu-satu diteliti oleh KPK. Iya, diteliti. Ini hak Bapak. Lalu dipotong 160 juta kembalikan ke KPK. Ambil. Kembali. Padahal itu orang datang ngasih salaman kata, saya lapor, ya kan? Itu waktu saya mantu ketua KPK. Waktu saya ketua FK. Lagi, sesudah saya ketua Menko Polhukam. Udah 7 nih, ini yang ke-7 nih. Atau berarti lebih ya? Kalau begitu masih banyak. Gitu ya? Ini kan belum sampai. Waktu Menko apa Pak? Waktu Menko Polhukam? Waktu Menko Polhukam, seorang staf saya datang dari Perancis. Ngasih tas oleh-oleh untuk ibu. Dari Perancis, tas untuk ibu. Wah, terus saya bilang, wah ini ada oleh-oleh ini enggak boleh diterima. So, Bapak sampaikan ke Ibu dulu? Iya. Ini apa? Wah ini mahal nih, puluhan juta. Saya bilang, wah aku ngapain pakai puluhan juta? Wong tasku 300.000. Kata Ibu. Kata Ibu, tas saya tuh kelas Tanah Abang dan kelas Tanggulangin, kata dia. Ngapain saya pakai tas gitu? Udah kembalikan KPK. Diambil oleh KPK. Tas Anda
diambil oleh KPK. KPK menilainya pada waktu harganya 17 juta. Ambil sampai sekarang. Itu Tanpa sepengetahuan orang yang memberikan itu ya. tahu akhirnya. Tahu akhirnya. Karena setiap bepergian mau oleh-oleh diberitahu oleh CP saya. Pak Mahfud kalau kamu ngasih nanti dikasih ke KPK. Akhirnya dia minta maaf juga. Oh, oke. Oh, iya minta maaf. Karena nggak ada maksud maksudnya, Pak. Nggak Cuman ada maksud, penghormatan iya. ke Bapak. Penghormatan ke saya. Kira-kira ke harga tas yang cocok untuk Ibu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya bagaimana pernyataan Profesor Mahfud MD yang akhir-akhir ini diserang oleh ya beberapa jubir-jubir dari Jokowi, jubir dari Kaisang, ya mungkin jubir-jubir bayaran barangkali ya, yang membela mati-matian lah keluarga Raja Mulyono ini. Dan mereka menarasikan bahwa seolah-olah mengajari ya, kok Profesor Mahfud bisa diajari soal gratifikasi, soal jet pribadi katanya harus laporan ke KPK. Kalau masalah itu, masalah gratifikasi, tadi kita udah lihat videonya di depan ya. Profesor Mahfud MD itu yang tercatat dan tercatat oleh media itu sekitar 7 kali. 7 kali ya. Profesor Mahfud MD dari selama menjadi pejabat negara sudah 7 kali melaporkan soal menerima gratifikasi dan itu dilaporkan ke KPK dan diserahkan ke KPK. Dan nanti KPK memutuskan apa mau diambil KPK, apa mau diserahkan lagi ke Prof Mahfud, itu sudah melalui KPK. Dan ini bukan istilahnya cerita ngarang-ngarang Profesor Mahfud, tetapi portal media kala itu dari tahun 2010 atau 2011, bahkan yang terakhir kemarin ya, waktu Prof Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam juga semua tercatat oleh media, semua terekspos oleh media bahwa Profesor Mahfud memang benar-benar mengembalikan soal gratifikasi yang dikasih atau hadiah dari seseorang atau dari siapa untuk Profesor Mahfud, dan Profesor Mahfud menyerahkannya ke KPK, mendatang ke KPK, membawa hadiah tersebut. Bahkan ya Profesor Mahfud kala itu pernah dihadiahi oleh Raja Arab makanan ya, berupa kurma, berapa kardus itu, banyak lah. Dan Profesor Mahfud membawanya ke KPK, dan oleh KPK dan KPK kayak, loh ini kan makanan Prof. Iya, tetapi ini gratifikasi. Dan mulai sejak saat itu, setelah Profesor Mahfud melaporkan soal kurma ya, dari situ KPK membuat peraturan bahwa kalau ada parsel atau hadiah berupa makanan, nggak usah lapor KPK, dia dibagikan saja, dimakan saja. Nah itu ya. Jadi tindakan Profesor Mahfud juga sempat menjadi pioner. Sebab musabab KPK menetapkan apabila hadiah makanan ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Dan Profesor Mahfud di situ menjelaskan ada 7 kali bolak-balik ke KPK setiap menerima bahkan hadiah dari seorang teman yang katanya ingin ketemu Prof Mahfud, kangen, dan itu pure murni hadiah. Profesor Mahfud menyerahkannya ke KPK dan KPK memanggil orang tersebut, dan orang tersebut kata Profesor Mahfud sampai nangis-nangis bahwa itu bukan suap, bukan tidak ada maksud lain, hanya hadiah karena kangen lama tidak ketemu dan mungkin dia banyak rezeki dan dihadiahi Profesor Mahfud. Tetapi itu diambil KPK, diserahkan ke KPK sama Prof Mahfud dan disita KPK. Dan tetapi orang itu tidak diproses hukum ya, karena memang tidak ada maksud lain dan tidak ada bukti-bukti yang konkret misalnya, karena memang itu memang hadiah ya. Dan itu membuat kita semua baru tahu, oh ternyata setelah gonjang-ganjing gratifikasi jet pribadi Kaisang ini, kan Profesor Mahfud diserang habis tuh gara-gara ikut numpang jet pribadinya mantan wakil presiden Yusuf Kala ya, ketika Prof Mahfud masih menjabat sebagai ketua MK.
yang akan menghadiri konferensi HMI ya di Sulawesi, dan kebetulan Pak Yusuf Kalla juga ikut menghadiri acara yang sama, dan Profesor Mahfud terpaksa ikut dengan Pak Yusuf Kalla, dan akhirnya di situ ada foto bersama segala macam. Dan di situ, dan ini mencuat lagi gara-gara Profesor Mahfud mengomentari soal gratifikasi jet pribadi Kaisang. Ya kalau memang ada yang kurang serg dengan itu, silahkan laporkan ke KPK. Dan nanti KPK akan memanggil Profesor Mahfud dan akan klarifikasi. Dan Pak Profesor Mahfud juga tidak akan lari, tidak akan ngumpet seperti Kaisang kemarin setelah diuprak-uprak sama masyarakat, baru dia datang ke KPK dan menyatakan bahwa kemarin itu nebeng, tetapi yang ditebengin gak ikut. Itu apa itu? Nanti kita bahas di video yang selanjutnya ya. Ini kita bahas dulu soal klarifikasi apa bukti-bukti bahwa Profesor Mahfud itu pernah mendatangi KPK menyerahkan soal gratifikasi, dan itu terjadi lebih dari 7 kali. Itu yang diingat Prof Mahfud ya, dan juga tercatat oleh media dan tercatat oleh portal-portal media. Di situ ada jejak digitalnya bahwa itu bukan cerita ngarang-ngarang. Dan ini sebagai ya jawaban yang cukup telak ya buat mereka-mereka yang selalu menyerang Prof Mahfud. Ya tentunya dari para jubir atau orang-orang dekat dari Presiden Mulyono inilah yang akan segera lengser ya. Dan itu menjadi catatan bahwa Profesor Mahfud itu memang orangnya konsisten dan juga bersih dari segala macam bentuk korupsi. Dan kalau memang Profesor Mahfud itu tidak bersih, sudah lama sejak dia keluar dari pemerintahan, sudah pastilah, saya yakinkan sudah pasti dijerat inilah itulah, karena orangnya bersih. Apa yang mau dikasuskan, apa yang mau disandrakan, karena orangnya tidak tersandra, beliau bersih, saya yakin itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa kalau Anda menonton video ini dan ingin berkomentar, ya silakan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KM TV Channel. Salam waras.